Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Pemerintah, Ibu Mela Nurdiali, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penyusunan laporan keuangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Di sini, saya bersama rekan saya, yaitu Miranti Syafarina. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang. Akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sangat berkembang dengan pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik dan dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan dalam penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Nah, laporan keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Di sini kita masuk ke profil Puslitbang Hortikultura. Puslitbang Hortikultura ini merupakan instansi pemerintah di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan. Kementerian Pertanian yang menyediakan berbagai macam informasi terkait inovasi teknologi hortikultura yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar nomor 3C, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, tugas pokok Puslitbang Hortikultura itu untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan hortikultura, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatannya. Nah, kemudian ini ada fungsi dari Puslitbang Hortikultura, yaitu penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengelolaan urusan tata usaha pusat penelitian Puslitbang Hortikultura ini. Lalu kita masuk di sini ada visi misinya. Visinya itu menjadi lembaga penelitian dan pengembangan hortikultura terkemuka untuk menghalau terwujudnya pertanian bioindustri berkelanjutan. Untuk misinya, ke satu, menghasilkan invensi dan inovasi terobosan serta mendukung penyediaan logistik inovasi di lapangan untuk mendukung pengembangan pertanian bioindustri hortikultura. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya penelitian yang baik, berwujud maupun tidak berwujud, serta memanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan lembaga litbang hortikultura yang terkemuka. Yang ketiga, mengembangkan jejaring kerjasama nasional melalui penguatan lead kaji bangkrap dan kerjasama internasional menuju peningkatan profesionalisme dan kompetensi kelembagaan yang mampu menghasilkan inovasi terobosan untuk mengembangkan pertanian hortikultura bioindustri. Di sini ada struktur organisasinya. Yang pertama itu ada kepala pusat. Lalu di sini ada bagian-bagiannya, yaitu ada bagian tata usaha, bagian program dan evaluasi, dan bagian kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian. Nah, di bawahnya ini ada subbagiannya. Lalu kita masuk ke peraturan penyusutan laporan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Laporan keuangan tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Puslitbang Hortikultura. Nah, laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi yaitu SAI, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dengan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. SAI ini terdiri dari sistem akuntansi instansi berbasis akrual atau SAIBA dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. SAI ini dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Sedangkan SIMAK BMN ini sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Baik, saya kembalikan ke Miranti. Terima kasih Sinta. Baik, di sini ada basis akuntansi pada laporan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura.
Jadi di Puslitbang Hortikultura ini menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitasnya. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran, basis kas untuk disusun dan disahkan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau dan setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Next. Selanjutnya ada dasar pengukuran pada laporan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran diterapkan Puslitbang Hortikultura dengan menggunakan nilai perolehan historis. Jadi, aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai dengan sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebagai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintahan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Jadi, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya ada dasar pengakuan pada laporan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Dasar pengukuran yang diterapkan Puslitbang Hortikultura dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan LRA, yaitu pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada kas umum negara. Yang kedua ada pendapatan LO, diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi. Yang ketiga itu ada belanja, diakui pada saat kas diterima pada kas umum negara. Keempat ada beban, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang kelima ada aset, yaitu piutang diakui apabila timbul dari tuntutan pembendaharaan atau ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan tanggung jawab dan juga diakui apabila timbul dari tuntutan perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung naskah perjanjiannya. Kemudian untuk aset tetap diakui pada nilai satuan minimum seperti tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar. Yang keenam ada kewajiban. Yang pertama itu ada kewajiban jangka pendek. Jadi suatu kewajiban diklasifikasikan kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk bayar di jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Jadi suatu kewajiban diklasifikasikan kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk bayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Yang ketujuh ada ekuitas, disajikan lebih lanjut dalam laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada dasar penyusutan pada laporan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembang Hortikultura. Jadi laporan keuangan di Puslitbang Hortikultura ini telah disusun disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan keuangan ini disajikan terdiri dari LRA, neraca, LO dan LPE, dan CALK. Selanjutnya ini ada laporan realisasi anggaran di Puslitbang Hortikultura. Jadi, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, akun belanja Puslitbang Hortikultura itu terbagi atas 3 pos, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Nah, berikut ini adalah penjelasan atau rincian atas akun pendapatan
dan belanja pada LRA Puslitbang Hortikultura. Jadi realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 223 juta sekian atau mencapai sebesar 8.936% dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan sebesar 25 juta. Rincian pendapatan dari realisasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah realisasi belanja pada tahun anggaran 2020 sebesar 13 miliar atau 98% dari anggaran belanja, yaitu sebesar 13 miliar. Dapat dilihat di tabel ya, teman-teman. Nah, ini adalah reaksi belanja, baik berupa belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal. Semua itu mengalami penurunan dengan rata sebesar 16,70% dibandingkan dengan periode sama di tahun 2019. Penurunan belanja pegawai sebesar minus 3,7, penurunan belanja barang sebesar minus 23,64, dan penurunan belanja modal sebesar 25,32. Nah, selanjutnya ini adalah neraca. Nah, pada neraca tersebut ini terlihat bahwa jumlah aset dan ekuitas di TA 2020 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, Puslitbang Hortikultura pun tidak memiliki kewajiban jangka pendek sama seperti tahun sebelumnya. Nah, hal tersebut paling terlihat pada akun aset, yaitu terjadinya penurunan kas lain dan setara kas senilai 433 juta sekian dari tahun sebelumnya yang dimana berasal dari sisa dan hibah ACR dan BBTV. Kemudian adanya kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap senilai 1 miliar 1 miliar sekian dari tahun sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke laporan operasional. Nah, pada kegiatan operasional, pendapatan Puslitbang Hortikultura ini, pendapatan negara bukan pajak lainnya itu sebesar 50 juta sekian didapatkan dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan senilai 1 miliar berupa potongan gaji bagi pegawai yang menempati rumah jabatan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana ini sesuai dengan kursi senilai 3 miliar sekian dan merupakan sewa mes kantor Puslitbang Hortikultura. Lalu pada akun beban dengan jumlah 3 miliar sekian didapatkan dari pembayaran konsumsi barang atau jasa dan lain-lain pada Puslitbang Hortikultura selama 2020. Di sini kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Nilai ekuitas pada awal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 16 miliar sekian dan 17 miliar sekian. Nah, jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 ini adalah sebesar 13 miliar sekian dan 16 miliar sekian. Defisit LO ini merupakan selisih kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, surplus atau defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar desa. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Meranti lagi. Terima kasih, Sinta. Nah, di sini tuh ada sistem informasi pada Puslitbang Hortikultura. Jadi, sejak bulan Juni 2002, dalam mengelola keuangannya, mulai dari proses anggaran hingga pelaporan, Puslitbang Hortikultura menggunakan sistem informasi berupa aplikasi Sakti, yaitu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang dapat diakses melalui situs web sakti.kemenku.go.id. Jadi di dalam Sakti itu terdapat 9 modul, yaitu terdiri dari modul administrasi, penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan aset tetap, piutang, dan modul GL dan pelaporan. Kemudian ada proses penyusunan laporan keuangan pada Puslitbang Hortikultura melalui Sakti. Jadi proses atau siklus akuntansi yang dilakukan Puslitbang Hortikultura adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisis transaksi. Bendahara menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi. Yang kedua itu memasukkan transaksi ke Sakti. Bendahara memasukkan transaksi tersebut ke dalam aplikasi Sakti. Yang ketiga itu
Menyampaikan LPJ ke KPPN. Jadi setiap bulannya itu bendahara harus menyampaikan LPJ atau laporan pertanggungjawaban ke KPPN. LPJ bendahara wajib disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban bendahara adalah laporan yang dibuat oleh bendahara penerimaan atau pengeluaran atas pertanggungjawabannya dalam pengelolaan uang. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Setelah periode pelaporan keuangan, bagian keuangan perlu menyusun atau membuat laporan keuangan yang terdiri dari atas laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja, atau era pendapatan belanja, kemudian ada laporan operasional atau LO, kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, berikut ini ada contoh pencatatan jurnal yang ada pada penyusunan laporan keuangan Puslitbang Hortikultura. Jadi, perolehan aset tetap pada tahun 2020 Puslitbang Hortikultura membeli peralatan dan mesin senilai Rp686.218.000 yang terdiri dari pembelian 2 unit pompa air, 1 unit minibus, 2 unit lemari es atau metal, 1 unit mesin absensi, 3 unit lemari es, 3 unit AC split, 1 unit kamera conference, 1 unit kamera udara, 1 unit data logger, 1 unit personal computer, 1 unit laptop, dan 3 unit printer. Atas transaksi tersebut, maka dapat dicatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama itu saat BSAT. Jurnalnya adalah aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya sebesar 686 juta. Jurnal tersebut berada di akrual. Kemudian ada aset tetap peralatan mesin pada aset tetap yang belum diregister sebesar 686 juta sekian. Kemudian ada utang yang belum diterima tagihannya pada belanja modal yang masih harus dibayar sebesar 686 juta sekian. Dan kemudian ada belanja modal yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 686 juta sekian. Kemudian di kasnya itu terdapat jurnal belanja modal pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 686 juta sekian di penerbitan SP2D-nya. Kemudian contoh kedua, pada tahun 2020 realisasi belanja barang Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 2020 adalah sebesar 80.442 juta sekian. Atas transaksi tersebut, maka dapat dicatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, di akrualnya ini terdapat jurnal persediaan yang belum diregister pada utang yang masih harus dibayar sebesar 8 miliar sekian. Kemudian ada utang yang masih harus dibayar pada belanja yang masih harus dibayar sebesar 8 miliar sekian. Kemudian ada belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 8 miliar sekian. Kemudian ada persediaan belum diregister sebesar 8 miliar. Kemudian di kasnya itu terdapat jurnal belanja barang di persediaan pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 8.442 juta sekian. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat dihasilkan simpulan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan pada Puslitbang Hortikultura dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi SAI, yaitu yang terdiri dari sistem akuntansi instansi berbasis akrual atau SAIBA dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. Yang kedua, dalam penyusunan laporan keuangannya, basis akuntansi yang digunakan pada Puslitbang Hortikultura telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, laporan keuangan Puslitbang Hortikultura telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi yang terdiri dari LRA, NERACA, LO, LPE, dan CALK. Yang keempat, Puslitbang Hortikultura menggunakan sistem informasi berupa aplikasi Sakti dalam mengelola keuangannya. Yang kelima, dalam mencatat jurnal, Puslitbang Hortikultura menggunakan Sakti dengan cara memasukkan berbagai jenis transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada saran. Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada
Litbang Hortikultura ada sebagai berikut. Yang pertama, Puslitbang Hortikultura dihadapkan lebih terbuka terkait atas laporan keuangan instansi dikarenakan susah mencari laporan keuangan yang terkini pada situs website instansi. Yang kedua, Puslitbang Hortikultura dapat memberikan informasi terkait bagaimana bisa terjadinya surplus atau defisit pada masing-masing akun, serta apa saja faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, para staf yang mengurus segala penyusunan laporan keuangan pada Puslitbang Hortikultura dapat agar lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.